Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini ada video yang cukup menarik, yaitu Habib Rizik yang katanya siap perang dengan Deddy Mulyadi. Kita lihat dulu videonya seperti apa ya. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi tutup dulu. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Deddy. Wah, luar biasa ini teman-teman semua ya. Apakah ini karena polemik tanah di Bogor, di bukan di Megamendung, lewat tepatnya di pesantren agrokultur milik Habib Rizik Syihab ya, seperti itu. Apakah karena tanah tersebut Habib Rizik marah seperti ini, apa karena hal lain teman-teman semua? Tampaknya hal lain ya, seperti waktu itu yang katanya Deddy Mulyadi itu ini teman-teman membangun patung di Purwakarta kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau masalah patung nggak mungkin juga seheboh ini, semarah ini Habib Rizik Syihab sampai ingin mengobarkan perang kepada Deddy Mulyadi ya teman-teman semua. Ya semoga aja, ya tentu saja ya teman-teman ya, semoga aja yang terbaik lah, nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman semuanya. Ya semoga aja ya Deddy Mulyadi pun pastinya paham mengenai tanahnya milik Habib Rizik di Bogor, di mana ya teman-teman, di puncak atau di daerah agrokultur yang kemarin itu ada wisata Hibit City yang dibongkar oleh Gubernur Deddy Mulyadi. Ya semoga aja enggak teman-teman semua, nggak bakalan berani lah ya Deddy Mulyadi untuk menyenggol daripada Habib Rizik Syihab. Ya seperti itu teman-teman semua. Yang tentunya bahwasanya Habib Rizik Syihab ini waktu beliau pulang dari Mekah saja 2017, umat Islam 7 juta katanya yang menyambut beliau di Bandara Soekarno-Hatta teman-teman semua, seperti itu ya. Ya semoga aja enggak lah ya. Kita lihat video selanjutnya teman-teman semua. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Mulai tidurnya ya, di masjid, menyenggol peserta aksi 212. Balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Solatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib, nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haromen, Bakilani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuki, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun gak ada yang Habib. Ada dong. Kita akui. Makin hari si Syahid Akil Sirot ini ikut-ikutan kelompok Imaduddin ya. Sudah mulai mengarah ke hal-hal seperti begal nasab teman-teman semua. Katanya nggak ada ulama besar dari kalangan para Habib Ba'alawi, dari kalangan Sadah Ba'alawi ya. Tapi faktanya Habib Abdullah Al-Haddad
Yang pengarang daripada Ratibul Haddad itu siapa? Wahai Said Akil Siraj. Beliau terkenal loh, kitab-kitabnya dipakai oleh santri-santri Anda. Ya seperti itu. Yang sekarang masih hidup Habib Umar bin Hafiz. Siapa? Said Akil Siraj. Aduh teman-teman semua. Jadi Kiai Akil Siraj ini banyak ngawurnya seperti itu ya. Banyak ngawurnya, ceramah-ceramah dia dulu juga. Kalau kalian lihat kesesatan daripada si Akil Siraj ini, ya kalian lihat saja di video-video di YouTube seperti itu. Nauzubillah min zalik. Dia menyenggol aksi 212 Habib Rizik di Monas dulu waktu dihadiri oleh 1 juta atau 2 juta orang ya. Apalagi waktu beliau Habib Rizik pulang dari Mekah, itu berapa juta yang datang teman-teman semua untuk menyambut. Saking rindunya umat Islam waktu itu. Cuman di framing oleh para buzzer-buzzer dan juga televisi-televisi media nasional, tentunya citra buruknya dibuatlah teman-teman semua seperti itu untuk menjatuhkan daripada Habib Rizik Syihab, sehingga beliau sampai di penjara pada kasus COVID-19, yang COVID-19 itu sebenarnya hanyalah kebohongan semata para elit global ya, seperti itu. Masya Allah, na'udzubillah. Masya Allah Habib Rizik, na'udzubillah. Kita lihat video selanjutnya teman-teman. Yang merasa puas dengan ini buzzer, video-video buzzer. Ketika jenazah jasad Habib Hussein ditaruh di keranda dan dibawalah oleh Habib Hussein ke pemakaman umum, dilihat kerandanya itu kosong, oleh Habib nggak ada di dalamnya, keluar. Dimasukkan lagi ke keranda, dibawa lagi, dibuka kerandanya kosong, nggak ada lah Habib di luar. Sampai 3 kali hal itu dilakukan, sehingga para solehin di zaman itu mengatakan Al-Habib tidak mau dimakamkan kecuali di tempat ini. Ketika jenazah, gue heran sama orang-orang ngolok-ngolok seperti hal-hal seperti ini teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat dengan iman dan juga takwa, bahwasannya ya bisa-bisa saja kalau Allah sudah memberikan kun fayakunnya ya teman-teman. Ini ngolok-ngolok teman-teman semua. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Next. Keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka, Habib keturunan Rasulullah, di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih, dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa yang manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan, tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu Dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Seakan-akan itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karoman, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil, masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tapi kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan, keputusan tapi kiai itu. Belakangan nih. Ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak.
Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kalau nggak muat masjidnya, mau sholat di mana? Akil siroj. Astaga. Masa mau sholatnya misalnya ya, masjidnya menampungnya 2000. Nggak mungkin juga kalau 2000, kecuali Istiqlal ya. Istiqlal itu berapa ribu teman-teman? Hitunglah 5000. 5000 sholat zuhur, 5000 lagi, 5000 lagi, 5000 lagi. Aduh. Mikir dong, saya Akil siroj. Aduh, lewat. Sorry Tidak teman-teman. ada satupun keturunan yang Sini ya tadi ya. Di tengah ya dia ya. Mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Ya, Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, Masyarakat yang awam memanfaatkan masyarakat yang awam. Kalau pemerintahannya rusak, masyarakat yang miskin tambah miskin, yang tidak mendapatkan bantuan, dizolimi oleh pemerintah, masa cuman diam aja, Akil siroj. Astaga, teman-teman. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Mbak Sorgal kan itu lah. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapa pun banyaknya itu. setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Ya. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Gak ada Habib Abdullah Al-Haddad, gak ada, bukan ya? Yang dipakai oleh santri-santri Anda. Akil siroj. Bagaimana tanggapan teman-teman semuanya mengenai video kali ini? Jangan lupa subscribe Al-Qadri MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.